Hacksaw Ridge adalah film biografi drama perang tahun 2016 yang diangkat berdasarkan kejadian nyata yang disutradarai oleh Mel Gibson. Dibintangi oleh Andrew Garfield sebagai Desmond Dash. Hacksaw Ridge ini menceritakan seorang Desmond Dash yang merupakan petugas medis perang Pasifik Amerika yang menolak untuk membawa atau menggunakan senjata api dalam bentuk apapun selama pertempuran Okinawa. Dan ia pun berhasil mengevakuasi sekitar 75 orang tentara sendirian tanpa menggunakan senjata. Di awal cerita, Desmond Dash kecil sedang bermain bersama kakaknya yang bernama Hal. Mereka berdua sering berpetualang di sekitar desa mereka. Ayahnya Desmond adalah seorang veteran yang pernah ikut berperang pada Perang Dunia Pertama. Pada saat Perang Dunia Pertama, ayahnya Desmond berhasil selamat dan kembali pulang. Namun sayang, sebagian besar teman-temannya tewas saat berperang. Nah, di sini ayahnya Desmond digambarkan sebagai sosok yang depresi dan belum mampu melupakan kejadian itu. Akhirnya, ayah Desmond menjadi seorang yang pemabuk berat dan pemarah. Saat ayahnya sudah pulang dari pemakaman, Desmond sedang berkelahi dengan kakaknya, Hal. Desmond yang melihat ada batu bata di sekitarnya lalu mengambilnya dan memukulkan batu bata tersebut ke kepala kakaknya. Sontak saja ibu dan ayahnya langsung membawa kakaknya ke dalam rumah untuk diobati. Saat itu, Desmond hanya termenung dan melihat keadaan kakaknya. Lalu Desmond kecil melihat ke arah dinding rumahnya tentang perintah Tuhan, di mana salah satunya adalah larangan membunuh. Akibat kejadian itu, saat tumbuh dewasa, Desmond menjadi seorang yang lebih taat dalam agamanya. Tiba-tiba di luar gereja terjadi kecelakaan. Desmond segera melihatnya dan membantu orang yang kecelakaan tersebut untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan dokter mengatakan kepada Desmond bahwa Desmond sudah menyelamatkan nyawa orang itu. Mendengar hal itu, Desmond terdiam dan sangat senang karena secara langsung telah menolong nyawa seseorang. Desmond pun berjalan menyusuri rumah sakit, lalu dia pun bertemu dengan seorang perempuan yang cantik yang merupakan salah satu suster di rumah sakit itu, bernama Dorothy. Desmond pun terpesona. Sejak saat itu, Desmond sering mengunjungi rumah sakit itu dan sering berbincang-bincang dengan Dorothy, hingga sang suster pun jatuh hati kepada dia. Pada suatu hari, saat sedang makan malam, kakak Desmond yang bernama Hal tiba-tiba keluar dari kamar dengan memakai seragam tentara dan mengatakan kepada keluarganya bahwa dia akan mengikuti Perang Dunia Kedua. Mendengar akan hal itu, mereka semua pun syok, terutama ayahnya, karena ayahnya takut jikalau nanti nasib anaknya akan sama seperti teman-temannya yang mati di dalam medan perang. Karena hal itu, hati Desmond pun terpanggil untuk ikut jejak kakaknya, mengabdi kepada negaranya untuk mengikuti Perang Dunia. Desmond pun meminta izin kepada keluarganya dan kekasihnya. Sebelum pergi, Desmond pun melamar kekasihnya itu. Sesampainya di sana, di base camp militer, latihan pertama adalah membuat simpul tiang dari tali tambang yang nantinya akan digunakan untuk mendaki atau menuruni tebing. Di situ, semua orang membuat simpul dengan benar. Namun, hanya Desmond yang membuat simpul yang salah. Latihan selanjutnya adalah uji ketangkasan. Di sini, tampak terlihat sosok seorang Smithy yang tidak suka dengan ketangkasan dari Desmond. Di sana dia berlaku curang, dan curang. Namun, ya tetap saja Desmond mendapatkan urutan pertama dalam latihan tersebut. Di saat mau latihan tembak-menembak, semua orang diarahkan untuk mengambil senjata masing-masing. Namun hanya Desmond yang tidak mau mengambil senjatanya. Desmond mengatakan kepada Sersan Howell bahwa dia tidak mau memegang senjata untuk membunuh orang. Akibat kejadian itu, Desmond dibawa oleh Sersan Howell ke kantor Kapten J. Glover. Di sana, Desmond dianggap sebagai penentang perang karena tidak mematuhi perintah atasan untuk memegang senjata. Malam harinya, Desmond dibully oleh Smithy karena dia menganggap akibat dari perilaku Desmond itu akan merugikan timnya kelak. Hukuman demi hukuman diterima oleh Desmond agar dia berhenti dengan keteguhannya untuk tidak memegang senjata. Namun ya tetap saja Desmond tegas dengan pendiriannya. Pada suatu malam saat dia sedang tidur, Desmond dipukuli beramai-ramai oleh temannya karena mereka sudah muak dengan perilaku dia tersebut. Pagi harinya, Sersan Howell datang ke camp dan melihat wajah Desmond yang penuh dengan luka memar. Sersan Howell pun kasihan kepadanya dan menyuruh Desmond untuk tetap menyerah dan pulang ke kampung halamannya saja. Namun Desmond tetap kekeh pada pendiriannya, dia tetap mau ikut berperang walaupun hanya sebagai tenaga medis.
Akhirnya, mau tidak mau, Desmond dimasukkan ke penjara militer dengan tuduhan tidak mau menjalankan perintah atasan. Alhasil, Desmond pun yang akan berencana menikahi Dorothy dibatalkan karena hal itu. Lalu Dorothy atas ajakan dari Kapten Jack Glover datang untuk menjenguk Desmond dan membujuk Desmond agar mengikuti perintah atasannya. Namun ya tetap saja Desmond menolaknya. Akhirnya, sampailah pada saat persidangan militer, di mana persidangan ini akan menentukan apakah Desmond dikeluarkan dari militer atau tetap mempertahankannya. Di sana, Desmond dituduhkan sebagai penentang perang, namun Desmond dengan kepercayaan dirinya berkata bahwa dia bukanlah penentang perang, dia hanya ingin mengabdi kepada negaranya. Tiba-tiba, ayah Desmond datang ke dalam ruang persidangan dengan memakai seragam perang dunia pertama dan membawa surat dari panglima militer yang bertuliskan bahwa keputusan Desmond untuk menjadi tenaga medis adalah sah. Akhirnya Desmond pun tetap di dalam militer dan dia dibebaskan dari tahanan militer. Sudah saatnya Desmond dan teman-temannya untuk masuk ke medan peperangan yang sesungguhnya. Di sana, mereka berpapasan dengan mobil militer Amerika yang lalu lalang, membawa korban perang dan jenazah-jenazah orang yang telah gugur di medan perang. Akhirnya, mereka sampai ke lokasi perang, yaitu sebuah tebing tinggi yang bernama Hacksaw. Semua orang termasuk Desmond hanya terdiam melihat dan mendengar suara jeritan orang-orang yang ada di tebing tersebut. Mereka pun mendekati tebing itu untuk menyelamatkan tentara Amerika yang masih hidup. Sebagai tim medis, Desmond pun mulai merasa terbiasa dengan keadaan perang itu dan mulai menyelamatkan tentara Amerika yang masih hidup satu persatu, termasuk menyelamatkan teman-temannya yang terluka. Desmond dengan berani untuk ikut maju ke barisan tentara terdepan karena dia menganggap di sana lebih banyak korban yang butuh pertolongannya. Saat hari sudah mulai gelap, mereka semua mundur dengan teratur dan beristirahat. Namun, Desmond tetap kembali ke medan perang dan menyelamatkan beberapa orang yang terluka. Saat sudah merasa cukup, Desmond pun beristirahat di dalam suatu lubang galian bersama rekannya. Rekannya itu pun penasaran mengapa Desmond tidak mau memegang senjata. Lalu Desmond pun menceritakannya bahwa waktu dulu saat Desmond di rumah, dia mendengar ibu dan ayahnya bertengkar. Lalu ayahnya menodongkan senjata kepada ibunya. Sontak saja Desmond merebut senjata tersebut lalu menodongkan ke arah ayahnya. Nah, saat itulah Desmond tidak mau memegang senjata lagi. Pada subuh harinya, tiba-tiba saja tentara Jepang yang berjumlah ribuan datang dengan semangatnya menyerang ke arah tentara Amerika yang sedang terjaga. Rupanya tentara Jepang tersebut menggali lubang bawah tanah dan membuat para tentara Amerika terpojok. Mereka pun berlari mundur ke arah tebing. Karena peristiwa itu, rekannya yang bernama Smithy terkena tembakan. Desmond pun dengan sigapnya membawa temannya itu ke arah tebing, namun sayang temannya itu telah meninggal dunia. Desmond pun terpukul melihat sebagian besar teman-temannya itu tewas. Lalu Desmond pun berkata kepada Tuhan. Tiba-tiba, Desmond pun mendengar banyak suara jeritan meminta tolong. Lalu dia dengan keputusan beraninya langsung turun lagi ke medan perang untuk menolong para tentara yang masih hidup di garis depan. Pada saat akan menurunkan tentara itu dari tebing, Desmond membuat dua simpul yang pernah dia lakukan saat latihan dulu. Karena simpul itulah, Desmond dapat menurunkan korban dari tebing itu satu persatu. Di bawah tebing terlihat dua orang tentara Amerika yang sedang berjaga. Mereka pun terkejut saat melihat ke arah tebing itu ada korban perang yang sedang diturunkan dengan menggunakan tali. Mereka pun bingung siapa orang yang ada di atas yang menurunkan korban satu demi satu. Desmond yang masih di medan pertempuran dengan sembunyi-sembunyi menolong teman-temannya. Desmond bertemu dengan salah satu temannya yang sedang terluka berat. Lalu tiba-tiba datang tentara Jepang ke arah mereka. Desmond pun dengan cepat mengubur temannya itu dan mereka pun berpura-pura mati. Tentara Jepang pun datang dan Desmond yang sedang berpura-pura mati tadi hampir saja tertusuk oleh tentara Jepang. Untung saja tidak terkena dan mereka pun selamat. Desmond menemukan terowongan tanah untuk menghindari kejaran tentara Jepang. Dia pun masuk ke dalamnya dan menemukan tentara Jepang yang sedang sekarat. Desmond pun memberikan suntikan penghilang rasa sakit kepada tentara Jepang itu. Terlalu baik ini si Desmond. Desmond berhasil menemui satu temannya lagi. Nah, karena mata temannya tidak bisa melihat, temannya itu ketakutan karena menganggap ia adalah tentara Jepang. Dengan cepat, Desmond menenangkan temannya itu. Temannya itu pun langsung menangis dan mengatakan kepadanya kalau matanya itu telah buta. Lalu Desmond pun mengeluarkan air minumnya dan menyirami mata temannya itu. Rupanya, matanya hanya terkena kotoran debu berlumpur bercampur tanah saja.
Komandan Desmond, Kapten J. Glover, mendapatkan kabar bahwa hampir semua anak buahnya selamat dari tebing itu dan telah berada di ruang perawatan. Dokter pun mengatakan, sepanjang malam kami kerja karena ada seseorang yang telah menyelamatkan mereka dari tebing itu, termasuk sekutu mereka. Komandannya pun bertanya, siapa orang itu? Lalu dia berkata bahwa Desmondlah yang telah menolong mereka sepanjang malam. Pagi harinya, Desmond pun berjumpa dengan Sersan Howell yang sedang terkepung oleh tentara Jepang. Mereka dengan seluruh tenaga yang ada menuju ke arah tebing untuk menyelamatkan diri sambil dikejar oleh tentara Jepang. Desmond pun menurunkan komandannya dengan 2 simpul buatannya sambil dihujani oleh peluru lawan. Setelah itu, ia pun turun dengan membawa jenazah temannya Smithy. Di bawah ternyata sudah menunggu teman-teman Desmond, dan tentara Jepang pun yang berada di atas tebing langsung dihujani peluru oleh mereka. Desmond akhirnya selamat. Mereka semua tidak menyangka dengan apa yang dilakukan Desmond di atas tebing sana. Are you wounded? No. Para tentara yang menyaksikan kejadian itu beranggapan bahwa Desmond adalah pahlawan mereka. Saat tiba di markas, Desmond pun mandi dan membersihkan tubuhnya. Sang komandan, Kapten J. Glover, datang menemui Desmond lalu berkata, teman-temannya tidak mau kembali ke tebing tanpa Desmond di sisi mereka. Lalu sang komandan pun berkata maaf karena selama ini dia salah menilai Desmond dan berharap suatu hari nanti Desmond akan memaafkannya. Setelah selesai berdoa, Desmond dan mereka pun kembali ke atas tebing. Dengan semangat mereka, tentara Jepang pun akhirnya menyerah. Pada saat menyerahkan diri, salah satu tentara Jepang melemparkan granat ke arah mereka. Lalu dengan sigap, Desmond pun menepis dan menendang granat itu. Desmond yang terluka langsung dibawa oleh teman-temannya. Namun Desmond kehilangan Alkitabnya. Alkitabnya pun segera ditemukan oleh temannya, lalu temannya itu segera memberikan ke Desmond. Akhirnya mereka menang dan merebut Hacksaw. Dan film pun selesai. Semoga kalian suka dengan ceritanya ya, dan jangan lupa untuk menonton video-video dari dunia action yang lainnya. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir, dan sampai jumpa di review film selanjutnya.